Jadi, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya mengenai iron beam, yaitu sinar besi. Ya, kalau diterjemahin bahasa Indonesia kan iron beam itu sinar besi, itu adalah senjata yang dipakai oleh Israel untuk menghancurkan misil, anti misil. Ini definisinya ya teman-teman, iron beam. Nah, ini iron beam adalah bla 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 bla, digunakan untuk advanced defense system. Dia untuk menangkal yang namanya senjata-senjata misil. Jadi pertahanan udara itu loh teman-teman. Punyanya Israel, dia menggunakan sinar laser. Basicnya adalah sinar laser. This laser weapon can strike targets such as drones, rockets, and mortars, and can do so for a fraction of the price of other missile-powered defense systems. The laser gun fires a beam that uses 100 kilowatts of power. Analyst Uzi Rubin estimated that American lasers could strike twice as far as Israel's. That's still much lower than the Iron Dome, which can hit rockets at a distance of up to 43 miles. Now, any new cooperation on the Iron Beam could accelerate the process of making laser weapons a reality on the battlefield. Beberapa temen nanya ke saya tentang ini, terus bisa nggak dijelasin mengenai iron beam ini? Bisa nggak diterapkan untuk anti drone? Oke, saya akan presentasi tentang iron beam, tapi berani bayar berapa? Nggak ada. Makanya saya share aja di YouTube, ya nggak? Jadi kita punya pengetahuan dan wawasan yang luas untuk para penonton saya yang tercinta. Iron beam ini adalah sebuah senjata laser teman-teman yang terdiri dari 3 komponen. Yang pasti dia ada radar, ada senjata tembak lasernya, dan ada ground controlnya, yaitu orang yang mengendalikan ground control. Jadi apa nih yang mau disasar gitu ya. Senjatanya itu sendiri menggunakan laser dengan kekuatan 100 kW, yaitu 100.000 watt. 100.000 watt ini kalau dihitung-hitung itu lebih irit daripada, jauh lebih irit daripada menggunakan anti misil. Jadi ini peluru misil, ini misil sedar sekali meluncurkan itu bisa sampai $500.000 apa berapa gitu ya, saya nggak tahu sih, itu urusan militer ya. Iron beam ini sangat-sangat irit. Hitungannya begini, kita urusan dengan watt hour ya, 1 watt per jam. Jadi 1 watt per jam itu adalah 1 WH, itu sama dengan di Indonesia itu Rp1.500. Nyalain lampu 1 watt selama 1 jam itu biayanya Rp1.500. Kalau 100 kilowatt, artinya 100.000 kali 1.500. 150 juta. Ini kalau nyalain laser selama 1 jam. Laser untuk yang digunakan ini, iron beam ini ya. Tapi kan nggak 1 jam. Nyalain laser itu, anggap aja 1 detik. Maka dibagi 360 detik. Maka per detiknya ketemu Rp416.000. Sekali nembakin laser iron beam, lep, itu Rp416.000, ya Rp500.000. Bukan $500.000 lagi. Jauh kan, lebih murah. Jelek gitu. Lebih murah dengan kemampuan bisa menghancurkan misil lawan. Nah, inilah kenapa jadinya heboh. Terus teman-teman pada nanya, ini gimana, bisa nggak? Nah, terutama di sini disebutkan di Wikipedia, juga selain untuk anti missile atau defense system juga untuk intercept unmanned aerial vehicle atau UAV atau drone. Drone mulai yang kecil sampai yang besar itu bisa dihancurkan menggunakan laser iron beam ini. Nah, menarik sekali kan? Menarik banget. Nah, sekarang berapa biayanya untuk bikin iron beam? Ya pasti mahal banget lah teman-teman. Cuman karena operasionalnya murah, jadi ini sangat-sangat efisien. Sekarang saya coba search di internet. Laser dengan kekuatan 100 watt aja. Ya. Kalau iron beam kan 100 kilowatt, 100 watt aja. Laser SP 100 watt, Rp13.400 ya. Laser itu sendiri macam-macam teman-teman. Jadi ada laser yang menggunakan CO2, itu yang biasanya hanya untuk grafir, akrilik itu ya, itu murah. Kemudian ada laser yang menggunakan batu rubi, ada juga laser yang menggunakan optical laser. Nah, yang digunakan oleh iron beam ini adalah laser yang optical laser. Apakah berhenti di 100 kilowatt saja? Tidak. Karena nanti kalau digabungkan dengan solid state laser solid state, maka dia kekuatannya bisa sampai 300 kilowatt, yang artinya bisa ngebolongin tembok kayaknya itu. Beneran itu, ngeri itu kalau udah sampai 300 kilowatt laser. Nah, di sini anggap aja ini ada laser
100 watt yang dijual di Indonesia harganya 13.400.000 ya. Artinya kalau 100 kilowatt kali tambahin aja nolnya 3. Jadi 13 miliar harganya. Ya anggap aja begitu ya, mungkin nggak nyampe 13 miliar juga. Cuman kalian sudah bisa ngitung kira-kira harga laser gun-nya itu sendiri udah berapa ya untuk 100 kilowatt. Nah, kemudian belum lagi radarnya untuk deteksi untuk autopilot. Jadi ada apa itu bisa auto ikut gitu, secut, boom. Autonya itu pakai radar kan, nggak bisa cuman senjatanya aja, harus pakai radar. Kemudian ada ground control. Nah ini alat ini mau dioperasikan seperti apa, mau menyasar yang ciri-cirinya seperti apa, gitu. Itu di program dari ground control, gitu ya. Sekarang kalau kita mau ke lingkup yang lebih sederhana, yaitu untuk anti drone. Untuk anti drone maka tidak dibutuhkan 100 kW tentunya, karena 100 kW itu untuk bisa membolongi material dari misil, sebuah peluru misil. Tapi cukup yang bisa ngebolongin kalau drone itu terbuat dari bahan plastik ya, biasanya plastik atau foam atau apalah gitu. Dan mungkin penyinarannya juga nggak sebentar, nggak blek gitu, nggak, tapi cit gitu. Jadi misalnya drone terbang ini cit diiris gitu pakai terus. Mungkin ya saya nggak tahu ya. Ya bisa aja kita bikin kayak gitu. Cuman lagi-lagi butuh dana penelitian. Nah, beruntunglah kalian yang sultan-sultan punya dana untuk penelitian hal-hal yang sangat berguna seperti ini untuk pertahanan dan keamanan negara. Saya yang bukan sultan kadang sedih. Nggak bisa saya melakukan penelitian untuk pertahanan dan keamanan negara ini. Tapi teman-teman, laser juga memiliki kelemahan yang artinya tidak selalu itu, wah itu paling ideal, itu enggak ya. Iron beam itu memang dia bisa nembak misil dari jarak jauh, akurat, dan langsung blum, hancur dengan cost atau biaya yang sangat murah. Tapi laser tidak bisa belok, ya enggak? Nah, itu kelemahannya di situ. Jadi kalau sasarannya bukan sasaran untuk dikejar, maka bisa pakai laser. Tapi kalau sasarannya harus dikejar, sudah nggak bisa lagi pakai laser, harus pakai misil juga. Gitu juga untuk anti drone. Kalau memang anti drone ya nanti operatornya bagaimana gitu ya. Nah, ini harus uji coba ini. Pakai yang 100 watt rusak nggak anti drone-nya? Nggak rusak. Pakai yang 500 watt nggak rusak. Pakai yang 1 kilowatt rusak nggak? Rusak, ya udah pakai itu untuk anti drone. Cuman ya nggak bisa ngejar. Ya kalau drone kan memang jammer drone itu pun hanya diarahkan ya ke drone ya pakai gelombang elektromagnetik, ya nggak? Gelombang frekuensi elektromagnetik gitu, drone-nya langsung pusing. Kalau laser itu memusnahkan, jadi merusak drone-nya. Kalau laser tidak mengganggu tapi merusak drone-nya. Kalau lasernya itu benar-benar yang sudah ekstrim tentunya. Saya rasa bisa kita bikin sendiri. Saya bikin sendiri senjata laser anti drone yang lebih murah daripada senjata frekuensi anti drone yang pakai frekuensi. Bisa banget. Bisa banget. Bisa. Bisa.